Pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Karena pernikahan itu adalah ibadah, berarti harus dibangun dari niat yang benar. Kenapa harus dibangun dari niat yang benar? Apapun begitu muncul dari ibadah, pasti yang namanya setan gak demen. Sesuatu yang muncul karena ibadah, setan otomatis langsung menggoda. Yang gak digoda itu orang yang gak ibadah. Nah, ketika ada seorang pemuda, dia sadar syahwatnya begitu sangat luar biasa. Dari mana syahwat ini muncul? Dari hawa nafsu, karena melihat hawa jadi nafsu. Itulah kondisi laki-laki. Dengan sifat dan karakter yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan kondisi seperti itu. Nah, atas dasar inilah, ketika seorang laki-laki memiliki syahwat, perempuan pun sama. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak inginkan mereka seperti binatang. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia. Adalah apa? Dengan sebuah pernikahan yang bukan sekedar main-main, tapi pernikahan yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hati ini hanya satu nama yang ketika lo datang ke rumah orang tuanya, lalu kemudian meminta, itu bukan hanya sekedar meminta, tapi meminta yang bertanggung jawab. Kenapa kau harus meminta dengan tanggung jawab? Mohon maaf lahir batin. Ketika kita bicara cinta, cinta itu seharusnya melahirkan apa? Cinta itu melahirkan kasih sayang, ibu. Tapi zaman sekarang bukan kasih sayang yang muncul, tapi kasih syahwat. Sehingga pacaran banyak yang gak sehat. Jadi laki-laki yang terbaik itu adalah laki-laki yang berani datang ke rumah orang tua kamu. Dia pasang wajahnya baik-baik dengan orang tuanya. Lalu dia ngomong, ayahanda, bapak, om, saya suka sama anak om. Saya nggak kepengen lama-lama, saya pengen ibadah. Kalau saya cuma pacaran, itu bukan ibadah. Saya pengen ibadah, tapi maaf ya, beginilah saya apa adanya. Terus buat orang tua, jangan sungkan-sungkan nerima menantu yang pengangguran, bu. Karena hidup itu bukan dilihat yang sekarang. Apa yang kita lihat sekarang belum jadi jaminan. Itu yang paling penting. Bahwasanya manusia tidak bisa dilihat pada hari itu. Allah yang punya hak untuk merubah manusia. Jadi kalau kita melihat manusia pada saat dia datang, dia meminta anak kita, dia pengangguran, ditolak, picik pandangan orang tua. Mohon maaf lahir batin. Karena hanya melihat hari itu. Berarti seperti tidak punya Allah, bahwa hidup yang akan datang itu milik Allah. Kita punya kewajiban mensupport anak kita, memberikan semangat buat mereka, bahwa hidup kamu tidak dilihat dari yang sekarang. Sekarang kamu boleh bahagia dengan orang tua kamu karena orang tua kamu kaya. Tapi besok kalau orang tua kamu dicabut nyawanya, itu harta bukan harta kamu. Kalaupun engkau punya, itu bukan milik kamu. Kamu tidak menikmati mencarinya. Kamu hanya menikmati nikmat warisannya, tidak lebih daripada itu. Seorang istri harus berani menuntut suami. Tapi seorang suami harus berani menuntun istri. Apa yang dituntut? Dituntutnya bukan berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi Quran. Hak seorang istri menurut Al-Quran, menurut kacamata agama, menurut kata Rasul, apa? Itu yang dituntut. Suami menuntun, apa yang dituntun? Kebaikan demi kebaikan. Yang pertama, cintailah dia yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Kalau kamu bisa mencintai orang yang membuat kamu bisa semakin cinta kepada Allah, itulah yang akan baik buat kamu. Ketika kamu berada di tangan yang soleh, sesalah apapun kamu tidak akan dizalimi. Kalaupun dia marah karena Allah. Kalaupun dia benci karena Allah. Begitu juga ketika seorang laki-laki di tangan wanita yang solehah. Seorang wanita solehah, ketika ditinggalkan tidak akan membuat suami menjadi was-was. Karena dia amanah. Makanya yang sekarang, yang cewek, yang cowok, kamu lihatlah pandang orang tua kamu. Kalau memang sudah cukup tua dan kamu melihat syahwat kamu juga sudah sangat luar biasa dengan pacar kamu, bismillah nikah. Bahagiakan mata orang tua kamu dengan pernikahan. Apa kamu nggak kepengen disaksikan sama orang tua kamu? Apa kamu nggak kepengen orang tua kamu meneteskan air mata melihat kamu bahagia? detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka.